Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menjelaskan terkait uji kompetensi retaker khusus perawat. Dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, untuk briefing peserta kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme ujian hukum dilaksanakan di CBT Center yang telah ditunjuk di provinsi atau di wilayah masing-masing. Untuk Provinsi Gorontalo, penunjukan CBT dilaksanakan di CBT Center Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Khususnya ada di laboratorium komputernya milik Poltekkes. Nah, bagi peserta, mari kita bersama-sama saksikan bagaimana proses uji kompetensi retaker ini. Nah, ini alur bagi peserta UKOM khusus retaker. Nah, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, seluruh peserta, sebetulnya kita sudah melewati tahapan ini. Dari tahapan penyiapan dokumen, pendaftaran peserta UKOM, email verifikasi, pembayaran, verifikasi data, login untuk mengerjakan modul, latihan soal modul, konfirmasi mengikuti UKOM, email akun, dan memilih TUK, serta akan melaksanakan ujian UKOM nasional ini. Nah, perlu diingat, untuk proses masuk ke tahap uji kompetensi nurse ini, uji kompetensi retaker khusus perawat ini dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh kementerian terkait. Misalnya, yang pertama, teman-teman adalah lulusan retaker tahun 2019 ke bawah, seperti itu. Jadi lulusan 2020 ke atas itu tidak bisa mengikuti UKOM retaker yang dilaksanakan oleh organisasi profesi. Kalau untuk perawat dilaksanakan oleh PPNI. Itu yang pertama yang menjadi dasar pelaksanaan retaker. Yang kedua, teman-teman harus mengikuti proses ini. Jika proses ini tidak dilewati, maka tidak bisa mengikuti uji kompetensi ini. Contohnya, teman-teman semua sudah melewati ini, tapi tidak mengerjakan modul. Makanya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti yang namanya ujian kompetensi khusus retaker ini. Ada baiknya rekan-rekan semua harus mengikuti segala proses ini. Mengerjakan modul, memilih TUK hingga hari ini, atau hingga datangnya waktu ujian. Nah, untuk periode kedua ini, ujian khusus vokasi itu dilaksanakan hari Minggu tanggal 12 Desember. Sementara untuk profesi nurse itu dilaksanakan tanggal 8 sampai 9 Januari. Nah, oleh karena itu 8-9 Januari 2022 ya. Nah, selanjutnya ini waktu pelaksanaan ujian. Kalau di kita, khusus WITA, di Gorontalo itu kan menggunakan WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Ini jam 9, peserta itu sudah masuk ruang uji dan menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia. Jam 9.10, itu sudah standby di depan laptop yang terkoneksi ke internet. Jadi kita harus pastikan, panitia harus memastikan internet stabil di CBT Center yang telah ditunjuk oleh panitia pusat. Jam 9.20 itu PL mengirimkan foto, jadi pengawas lokal nanti akan mengirim foto daftar hadir yang telah ditandatangani oleh peserta. PL menerima URL dari panitia pusat dan PL masuk ke website ujian. Jadi ini adalah khusus untuk pengawas lokal. Jam 9.30 WITA, teman-teman semua harus PL telah mengaktifkan status ujian dan peserta masuk ke website ujian yang telah dikirim sebelumnya. Dan jam 9.30 WITA itu mulai ujian.
Nah, ketentuan umum mengenai peserta UPOMNAS, yang pertama menjaga kesehatan atau imunitas tubuh, kedua makan atau sarapan pagi, makan siang, dan sebagainya untuk sesi 2, tidak mampir ke tempat lain, dan pula datang dan pulang, tidak berkerumun, segera setelah sampai di rumah mandi dan ganti pakaian. Nah, verifikasi peserta. Ini PL membagikan kartu peserta. PL mewajibkan peserta untuk menempel foto. Pengawas lokal mewajibkan peserta untuk mengecek bukti identitas, KTP, SIM, atau paspor ya. Nah, asli atau identitas lain. Nah, jika tidak memiliki KTP, SIM, atau paspor, maka peserta wajib diverifikasi ijazah yang asli. Pengawas lokal melakukan presensi peserta yang hadir pada saat briefing H-1. Cuci tangan dengan sabun, ini sebelum masuk ke dalam ruang ujian atau ruang karantina, mengganti masker dari rumah, masker yang diberikan oleh peserta atau di panitia, pemeriksaan tubuh peserta sebelum masuk ruangan dengan termogan, peserta yang dalam kondisi sakit atau suhu di atas 37,5 derajat Celcius untuk pengukuran 2 kali tidak diperbolehkan mengikuti uji kompetensi ini. Hanya harus jaga kesehatan kita. Pelaksanaan ujian. Peserta diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu ujian. Jadi kalau ujian di Gorontalo 9.30, maka teman-teman wajib jam 8 itu sudah berada di lokasi CBT. Kedua, peserta di ruang ujian 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit karena ada jumlah 180 soal, makanya 1 menit idealnya adalah 1 soal dijawab. Tidak ada sistem minus, jawab semua pertanyaan. Makanya teman-teman, mau benar atau salah yang kita pilih kalau kita sudah tidak tahu, silakan dijawab. Karena tidak ada sistem minus dalam uji kompetensi ini. Ini tata tertib ujian. Peserta menggunakan pakaian berlengan panjang ya. Sopan rapi, mau perempuan maupun laki-laki wajib menggunakan lengan panjang, kemeja, membawa alat sholat untuk kaum muslim, tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, celana atau rok jeans atau sejenisnya, sendal jepit atau sendal dalam bentuk model sepatu apapun. Alat komunikasi, seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan dalam tas dan tidak dibawa ke tempat duduk peserta. Penunjukan waktu nanti itu ada disiapkan oleh pengawas lokal. Tata tertib ujian, buku catatan dan tas, seluruh barang-barang termasuk buku, catatan atau tas peserta dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Jadi kalau di Gorontalo nanti ada panitia yang akan menyiapkan tempat penitipan barang. Peserta sebaiknya tidak membawa barang berharga, jadi jam tangan, kalung, dan sebagainya ditinggalkan di rumah saja. Untuk tata tertib ujian, semua peralatan tersebut harus disimpan dalam tas yang dititipkan di ruang penitipan. Segala resiko yang ditimbulkan karena kehilangan atau apapun kerusakan barang pribadi adalah tanggung jawab setiap peserta. Makanya baiknya ditinggalkan barang berharga saja di rumah. Peserta ujian diperbolehkan membawa obat-obatan pribadi seperti inhaler, tetapi harus dititipkan ke pengawas lokal. Peserta yang kedapatan membawa peralatan di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat. Selanjutnya, pelaksanaan ujian, peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk waktu dari pengawas. Jadi segala alur yang di dalam nanti akan diinstruksikan oleh pengawas lokal ya. Peserta akan dipanggil oleh pengawas, peserta diminta berdiri di samping bangku, peserta diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan WS, peserta dilarang menyentuh layar monitor komputer. Nanti sesuai dengan aba-aba atau petunjuk dari pengawas lokal. Selanjutnya, pelaksanaan ujian, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil, diperkenankan meninggalkan ruangan
setelah diizinkan oleh pengawas dan harus diawasi. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapat izin dari pengawas. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Pelaksanaan ujian, koreksi soal. Selama ujian berlangsung tidak ada koreksi soal. Jadi kalau ada soal yang tidak memiliki optionnya atau ada salah penulisan, tidak diperkenankan untuk melakukan koreksi dari peserta. Peserta yang merasa menemukan soal tersebut atau tidak sesuai, maka dicatat oleh pengawas pusat dalam berita acara. Tata tertib umum. Tata tertib ujian lanjutan, yakni pelaksanaan ujian, pelanggaran tata tertib pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan oleh pengawas. Pelanggaran tata tertib akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar, maka otomatis tidak diluluskan dalam ujian. Nah, apa tujuan UKOM khusus retaker ini? Nah, tujuan yang pertama, para retaker memiliki persiapan dan kemampuan menghadapi UKOM khusus dengan belajar melalui modul dan latihan soal. Terlaksananya UKOMNAS khusus retaker, retaker dinyatakan kompeten dengan memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Ini kan yang menjadi syarat kita untuk memiliki surat tanda registrasi atau STR. Lulusan menjadi lebih kompeten dan adaptif terhadap perkembangan situasi klinik dan perubahan kondisi kesehatan. Masyarakat mendapat pelayanan yang profesional, etis, dan aman. Nah, ini alur pembelajaran modul peserta UKOM. Nah, jadi ini sama saja alur kita masuk ke dalam CBT. Nanti teman-teman semua, ini kita harus menggunakan browser Google Chrome. Nanti tim IT akan membantu ini semua. Ini URL yang dimasukkan ketika mau ujian, dan klik login. Nah, selanjutnya login ke peserta. Jadi ada user dan password yang dimasukkan di sini. Nanti user dan password ini akan dibagikan oleh pengawas lokal pada saat sudah mau mulai ujian. Jadi akan dibagikan virtualnya, yakni user dan password masing-masing akun. Nah, setelah login nanti akan ditemukan layar seperti ini. Nanti teman-teman klik mulai ujian. Dan setelah itu akan diminta ada dialog yang muncul, yakni pastikan browser Anda sudah melakukan update. Browser harus bebas dari virus atau malware yang mengganggu proses berjalannya ujian. Ini semoga tim IT dari masing-masing CBT sudah mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu proses ujian. Setelah itu rekan-rekan klik berikutnya. Nah, di sini lagi akan muncul pernyataan di mana yang pertama saat mengerjakan saat mengerjakan soal, peserta harap memeriksa ada 4 poin. B, selama ujian berlangsung peserta dilarang ada 5 poin. Nah, kalau ini sudah memenuhi, maka rekan-rekan silakan klik atau centang kotak kecil ini, saya setuju dan siap untuk mulai ujian. Lalu kita, teman-teman, klik mulai. Nah, setelah klik mulai akan muncul soal nomor 1. Nah, ini ada optionnya, dan ada ini perlu direview, reset jawaban, dan ada ini simpan dan lanjutkan. Jadi teman-teman akan di browser atau di tampilan monitor teman-teman secara umum seperti ini. Jadi ada option, tidak ada ABC, silakan diklik pada lingkaran-lingkaran ini untuk memilih jawaban. Nah, lalu kalau sudah yakin dengan jawaban itu, silakan simpan dan lanjut. Kalau masih perlu direview, mungkin ada tampilan ragu-ragu. Nah, jadi ini tidak ada sistem minus. Kalau dirasa memang tidak ditahu jawabannya, silakan diisi saja. Tidak ada sistem minus. Nah, selanjutnya simpan dan lanjutkan untuk melanjutkan ke halaman atau nomor berikutnya. Jadi ketika rekan-rekan klik simpan dan lanjutkan akan muncul ke nomor 2. Nah, ini adalah keterangan soal.
Jadi kalau warna hijau ini di sini, itu soal terjawab. Kalau yang merah itu soal tidak terjawab. Selanjutnya ada review. Ini nanti ada teman-teman lihat yang kuning ini ya. Kuning ini berarti jawaban ragu-ragu. Dan ini belum dibaca sama sekali. Jadi ada kolom warna abu-abu itu belum dibaca soal. Sehingga kami berharap rekan-rekan semua memanfaatkan waktu 180 menit ini untuk mengerjakan soal 180 menit. Nah, selanjutnya kalau teman-teman ini nantinya kalau sudah soal 180 menit, silakan kalau diklik simpan dan lanjutkan, itu akan muncul dialog seperti ini. Anda telah berada di soal terakhir. Apakah ingin kembali ke soal pertama? Jika teman-teman mengklik ya, maka akan muncul soal nomor 1 di sini. Kalau pilih tidak, itu tetap di halaman ini. Nanti kalau teman-teman sudah yakin untuk memanfaatkan semua yang ada, sudah yakin dengan jawaban, sudah direview semua, sudah terjawab ke 180 soal itu, maka silakan kirim. Nah, ketika teman-teman kirim, di situ akan ada dialog muncul seperti ini lagi. Nah, jadi di sini akan dimunculkan resume kita punya jawaban apa yang terjawab berapa, yang tidak terjawab berapa, di review berapa, belum dibaca dan terjawab perlu di review atau ragu-ragu. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Pastikan rekan-rekan sudah tertulis di sini 180 terjawab. Nah, kalau belum 180 sebaiknya batalkan. Kalau sudah tertulis di sini 180 terjawab, maka dan sudah yakin jawabannya, maka silakan kirim ujian. Gitu ya. Jadi pastikan di kotak warna hijau ini tertulis 180 terjawab. Ya. Dan ini sudah tidak, ini 00 semua. Baiknya ini 180 terjawab. Nah, kalau sudah yakin, silakan diklik kirim ujian. Nah, setelah kirim ujian, teman-teman akan muncul halaman kuesioner. Nah, kuesioner ini silakan diisi sesuai yang pengalaman dari rekan-rekan semua. Misalnya pertanyaan aplikasi ujian ini mudah digunakan dan sebagainya. Kurang lebih ada 10 item yang ditanyakan untuk evaluasi penggunaan atau uji kompetensi ini. Nah, setelah itu selesai ujian. Nah, nanti teman-teman akan dilihat oleh pengawas lokal di servernya pengawas lokal itu apakah teman-teman memang sudah menjawab 180 soal gitu ya. Jadi akan di cross check lagi. Nah, mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Semoga uji kompetensi khusus retaker yang diselenggarakan oleh organisasi profesi PPNI ini baik itu vokasi maupun nurse dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman semua bisa 100% kompeten. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.